Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk ke tema kita hari ini tentang makna ayat kursi. Kenapa ayat kursi ini penting dibahas maknanya? Banyak sisi. Pertama, ayat kursi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan a'zamu ayatin fi kitabillah itu ayatul kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya bertanya dalam maksud menguji seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Rasulullah katakan aqra'ukum li kitabillah. Jadi sahabat Nabi yang paling mahir atau paling dalam pengetahuannya tentang Al-Qur'an. Rata-rata sanad, kalau orang hafal Quran pakai sanad itu nyambungnya rata-rata Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, mungkin disebut Zaid bin Thabit, satu Ubay bin Ka'ab. Dia ditanya oleh Rasulullah SAW, ma'a'lamu ayatin fi kitabillah, apa ayat yang paling agung, yang paling besar, yang paling bernilai, yang paling tinggi ya nilainya di dalam Al-Quran. Pertama, Ubay bin Ka'ab tidak dijawab karena masa Rasulullah bertanya kepada saya, dia katakan Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah ulangi lagi pertanyaannya. Atau ayat ini kita bilang sekarang diulang-ulang, akhirnya beliau merasa oh ya memang Rasulullah ingin mengetahui sejauh mana pemahaman beliau terhadap juga ya. Cara pengajar juga seringkali seperti itu, memberikan ilmu itu tidak mesti satu arah, bisa dua arah. Seorang guru bertanya kepada muridnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sang murid itu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasulullah memukul tangannya ke dada Ubay bin Ka'ab. Yahnakal ilmu ya Abul Munzir. Selamat atas ilmu yang telah kau capai. Rasulullah mengapresiasi atas pemahaman yang paling tinggi nilainya, yang paling berat di sisi Allah, timbangannya itu ayat kursi. Gimana di antara kelebihannya itu, bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain. Itu setan itu kalau ada orang membaca ayat kursi dia tidak akan mendekatkan. Jadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu malam beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga harta zakat ya, hasil pengumpulan zakat ya, baik kurma atau sebagainya dijagain supaya tidak dicuri. Orang ini akhirnya memelas, saya miskin, saya tidak makan, sekian lama saya bahkan tolong lepaskan saya. Jadi dilepaskan. Malam kedua datang lagi orang itu, ditangkap lagi, memelas lagi oleh Abu Hurairah, ya nggak apa-apa, dia ngaku miskin, dilepas. Malam ketiga datang orang yang sama, ditangkap oleh Abu Hurairah. Sekarang saya tidak akan lepaskan, akan saya bawa kepada Rasulullah SAW. Orang itu akhirnya takut. Oh jangan. Saya ajarkan kamu deh, tapi jangan saya jangan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ajarkan kamu satu ayat, kalau kamu baca itu tidak akan didekati oleh setan. Boleh, nggak apa-apa. Apa ayat itu?
ayat kursi kalau kamu baca malam hari, kamu tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Kalau baca pagi hari tidak akan didekati oleh setan sampai sore hari. Kalau kamu baca sore hari sampai besoknya kamu tidak akan didekati oleh setan. Nah, ini dilepas ya, nggak apa-apa kamu sudah kasih ilmu. Nah, ini diceritakan oleh Abu Hurairah tadi radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setan, itu iblis, itu mencoba jadi manusia. Rasulullah SAW, sodaqoka wa huwa kadzub. Dia berkata benar, padahal dia sering bohong. Tapi dalam hal itu dia benar. Bahwa kalau orang baca ayat kursi, dia akan dijauhi dari setan. Kalau dulu itu, nah itu kita juga ngambil pelajaran tuh, kalau muslim yang imannya kuat itu, setan takut sama dia. Jadi kita itu justru disuruh, di pendidikan kita itu justru suruh takut sama setan. Jadi kalau kita imannya kuat, ini terjadi lebih dari sekali sahabat nangkap setan. Pernah terjadi Ubay bin Ka'ab juga begitu tangkap. Bahkan kelihatan ketika nangkap itu tangannya bulunya seperti bulu hewan nih kok, bulu hewan, ya, setan. Itu sering terjadi. Sahabat nangkap setan. Nah, sekarang di sini kita karena mungkin pendidikan akidah kita lemah, kita yang takut setan. Padahal Allah mengatakan innahu laikum sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Kamu itu iblis tidak punya kekuatan apa-apa kepada mereka, kecuali kalau mereka mengaku orang-orang sesat dari mereka bisa kamu. Ini harus kita tanamkan. Orang beriman itu lebih kuat dari setan, dan sebenarnya setan kalau kita beriman pada Allah, ya, setan yang takut pada manusia. Kalau kita punya tauhid yang kuat, beriman pada Allah, tawakal pada Allah. Ya tadi mempelajari ayat-ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Ma'adatain ya, Al-Falaq dengan An-Nas, itu menjaga kita dari setan. Setan takut dari itu. Hampir sama dengan kisahnya dengan kalau ya ada kita yang takut sama tikus, takut sama cecak gitu. Mereka tuh hewan-hewan itu kalau melihat manusia sebenarnya takut, mereka lari. Tapi kita juga takut karena kita nggak paham kan. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi ya, kita harus tahu bahwa yang kita harus takut itu Allah saja. Nah, itu akidah yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kepada ya anak-anak kita. Ya, saya ingat waktu masih kecil gitu, ibu saya ngajarin, kamu kalau takut sama setan yang ulah berani sama kamu. Jangan takut sama setan, sebetulnya takut sama manusia. Kamu percaya pada Allah, tawakal. Saya kecil sering diajari begitu. Di depan masjid itu ada tempat untuk naruh kurung batang ya, tempat untuk naruh kerangka untuk mayat. Teman-teman pada takut. Saya ke situ kalau mau pengajian kan, ya apa namanya ya, di situ ada tempat wudhu gitu. Jangan sendirian ke sana. Kenapa harus takut? Kalau orang tua kita mengajarkan akidah dengan benar, takut huruf batang lah, takut tuyul, takut apa itu membuat kita jadi macut. Masuk ke tempat gelap, wah, ntar bayangannya ada jin, ada apa, itu salah. Ya, jadi hal gaib yang kita takut itu hanya Allah saja. Yang lain itu memang gaib gitu, tapi ya itu makhluk seperti kita. Kita kan sebetulnya lebih punya kekuatan dibanding mereka. Yang paling ini terutama seperti Umar bin Khattab gitu. Rasulullah SAW katakan, inna kama salat tawadian illa wasalaka syaitan wadian wairo fajan wairo fajan. Setan melihat engkau berjalan satu jalan, mereka mungkin akan mengambil jalan lain karena rasa ya keimanan yang kuat dari Umar bin Khattab. Nah, ayat kursi ini ayat yang sangat padat dengan tauhid. Dengan tauhid ada 10 jumlah, ada 10 kata ya. 10 kalimat. Semuanya tentang sifat Allah dengan tentang kesempurnaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa.
Wasi'a kursiyyahu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ada 10. Ada 10 pernyataan yang memperkuat iman kita, yang menyatakan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah dan sifat Allah. Kita bahas satu-satu. Pertama, kalimat Allah. Ini luar biasa, ayat ini dimulai dengan kata Allah. Tidak banyak ayat yang mulainya dengan Allah. Allah itu kalimat yang paling berat memang dalam Al-Quran itu ya kalimat Allah, karena Allah sang pencipta. Semua kalimat di bawah kalimat Allah itu nilainya sebagaimana bedanya antara nilai makhluk dengan Khalik, dengan pencipta, dengan makhluk. Sangat jauh. Kalimat Allah itu ismul jalalah ya, nafat Allah, ismul dzat Allah itu. Itu merupakan kenikmatan bagi umat Islam, orang beriman itu kita mengetahui nama Allah. Karena tidak semua umat itu dalam kamusnya ada nama Allah. Ada Tuhan, Tuhan itu ada bahasa lain, ada God, ada apa gitu. Ada Lord, kalau bahasa Inggris ada macam-macam. Dengan berbagai bahasa, Yahweh kalau Yahudi. Tapi nama Allah itu sebuah kemuliaan bagi umat Islam, dia bisa memakai nama Allah langsung, bukan panggilan, bukan gelar, bukan. Nama Allah langsung. Nah itu kalau di Malaysia itu ada ya perebutan ya. Kalau di Indonesia orang Kristen boleh menerjemahkan Tuhan itu dengan Allah. Kalau di Malaysia itu orang Malaysia, orang Muslim Malaysia tidak rela orang Kristen pakai nama Allah. Menerjemahkan Tuhan dengan Allah. Ini nama untuk umat Islam saja gitu. Dan memang ini nama Allah ini sebuah karunia bagi umat Islam. Yang bisa ngambil nama Allah ya karena mereka berdekat dengan umat Islam tahu. Kalau di Inggris nggak tahu nama Allah. Kalau ke mana misalnya ke Spanyol misalnya nggak tahu nama Allah. Ada nama Tuhan atau segala dengan terjemahannya gitu. Nama Allah. Jadi Allah itu ismul dzat. Nah, itu sebuah kemuliaan bagi kita dan sebuah nikmat kita bisa mengenal Allah. Itu baru namanya sudah kenikmatan. Kita tahu nama Allah. Kita juga tahu sifatnya, siapa yang kita sembah. Manusia itu jadi kecil nilainya ketika dia mengikuti hal-hal yang kecil. Semakin orang Tuhannya, ya kalau dulu ada yang menyembah berhala ya. Sekarang udah mungkin umat Islam sudah aneh kok ada orang menyembah berhala gitu. Tapi tetangga kita negara seperti India itu masih banyak ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, naudzubillah ya. Di Cina juga masih ada yang menyembah Buddha gitu. Mereka manusia itu mengecilkan diri di hadapan sembahannya kecil dia kecil, lebih kecil. Itu nilai kita meningkat ketika kita menyembah Allah. Dan kita menjadi hamba Allah. Kita langsung terkait dengan Allah. Allah, siapa itu Allah? La ilaha illahu. Jumlah yang pertama yang terpenting. Tidak ada ilah selain Allah. Jadi terjemahkan dengan Tuhan. Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah, ilah. Dalam bahasa Arab, Tuhan itu ada dua kata yang sama ya. Ilah itu Tuhan, Rob juga Tuhan. Tapi ada dua perbedaan. Ada perbedaan antara kalimat ilah dengan Rob. Itu ada tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ilah itu terkait dengan haknya sebagai Tuhan yang harus disembah. Ilah. Yang makna ilah itu nanti dia yang harus disembah, dia yang harus disyukuri, dia yang harus disebut ketika dapat nikmat, dia harus diminta ketika kita membutuhkan apa, itu ilah. Rob itu adalah terkait dengan kekuasaan Allah yang menciptakan, yang mentakdirkan, yang memberi hambanya. Walaupun dua-duanya terkait. Karena beliau Rob, beliau jadi ilah. Karena beliau yang menciptakan, beliaulah Allah lah yang harus kita sembah. Ini konsep umat Islam, konsep tauhid kita yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain itu menyembah zat atau menyembah makhluk yang tidak menciptakan. Dia tidak menciptakan tapi disembah. Itu aneh ya. Tapi itu memang terjadi dan itu betul-betul ada gitu.
masih ada di bumi-bumi lain ya, yang 1 miliar lebih, mungkin sudah 1,7 miliar di India itu sembahannya bukan sang pencipta. Di Jepang juga yang modern begitu menyembah matahari. Ada juga yang menyembah Allah tapi sifatnya kurang. Mereka tidak memahami Allah sebagaimana seharusnya, seperti ya orang Kristen. Allah ada, cuma Allah itu bagi mereka mempersepsikan Tuhan itu punya banyak kelemahan, sehingga ya dia menghukum kita karena bapak kita Adam bersalah, kita masih harus dihukum. Dengan kalau cara dia mengampuni, menurunkan anaknya itu disalib, barulah Allah mengampuni. Itu susah sekali Allah mengampuni itu bagi orang agama Kristen itu. Kadang-kadang untuk bertobat itu harus datang ke gereja, bayar ke gereja. Kalau sudah dapat ampunan dari pendeta baru dapat. Itu mereka ya tidak memahami Tuhan sebagaimana seharusnya. Yahudi juga nyembah Allah, cuma orang Yahudi itu melihat sifat Allah kurang. Allah dianggap pelit lah, Allah dianggap kejam lah, Allah dianggap kadang-kadang salah begitu. Makanya suka mendebat Allah, suka mendebat nabinya. Itu tauhid mereka yang ya bisa bukan tauhid, bisa ya, bukan juga sih sebetulnya. Allah satu tapi tiga gitu kan. Itu ya Trinitas itu mereka juga bingung juga. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka. Kalimat la ilaha illahu itu hanya kita yang katakan. Tuhan Maha Esa itu sebetulnya cuma umat Islam yang benar, yang lain ya permainan kata saja, tidak konsisten. Karena itu kalimat la ilaha illallah ini adalah kelebihan dan kalimat yang paling penting dan paling berharga dalam kehidupan manusia. Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, amal apa yang paling besar bagi Allah pahalanya? Allah menjawab kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Musa, kalau begitu semua orang mengatakan itu. Semua orang yang beriman maksudnya mengatakan la ilaha illallah, masa itu. Jadi semua sama dong. Kata Allah, lau annas samawati as-sab' wal ardina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha. Kalau ditimbang seluruh dunia ini, langit yang 7, bumi dengan 7 lapis, itu satu timbangan, lalu la ilaha illallah di timbangan yang satu, itu la ilaha illallah lebih berat. Jadi memang kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling, kalau kita katakan la ilaha illallah itu pahalanya sangat besar. Ya, mungkin ringan tapi bagi Allah itu berat. Itu kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Rasulullah katakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik la ilaha illallah. Dianggap ringan. Kita kalau bisa mengatakan la ilaha illallah itu sebuah kalimat. Barat kalau rekening di surga itu kita anggap rekening itu angkanya naiknya cepat gitu. Kalau amal-amal yang lain satuan gitu, tahu 1, 2, 3. Mungkin kalau la ilaha illallah yang kita katakan itu bisa ratusan, bisa ribuan tambahannya, atau jutaan. Tergantung keimanan kita dan tergantung pemahaman kita terhadap la ilaha illallah. Ini jadi penting. La ilaha illallah ini kalimat yang paling penting di depannya lah. Ayat kursi ini. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu saja nilai kalimat ini berbanding lurus dengan pemahaman kita dan pengamalan kita. Semakin kita konsisten dengan kalimat ini, ketika kita katakan lebih berat. Dan itu dalam surat Fatir ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Jadi kalimat-kalimat thayyib ini, zikir-zikir ini naik kepada Allah. Wal amalus sholihu yarfa'u, diangkat oleh amal soleh. Ketika nggak ada amal soleh, ya kalimat ini masih berat secara kalimat. Tapi nilainya tidak seberat kalau kita dukung dengan amal soleh. Kita katakan la ilaha illallah banyak itu, tapi kita sering lupa pada Allah. Bahkan ya sebagian besar kaum muslimin masih berharap pada jimat lah, ada kuburan lah apa gitu. Jadi tauhidnya lemah. Tidak mungkin ketika dia mengatakan la ilaha illallah, ya nilainya ringan juga gitu. Tidak besar. Beda dengan orang muslim yang paham la ilaha illallah. Ya, kalau apa-apa bersandar pada Allah, mengharapkan kepada Allah, takut hanya kepada Allah, menyembah kepada
ya kebenaran juga bagi dia hanya kalau dari Allah. Yang lain itu ya masih bisa diperdebatkan kecuali kalau dari kebenaran dari Allah ya dalam Al-Quran, Sunnah. Ya, semakin berat dan semakin baik pemahaman kita terhadap tauhid itu, semakin berat juga kalimat yang kita katakan la ilaha. Nah, ini panjang ya kalau kita ingin bahas ya. Makin kita mempelajari mungkin ya hidup kita tidak rugi kalau kita memperdalam kalimat la ilaha illallah. Betapa hak Allah itu begitu besar. Tidak ada yang kalimat sembah itu menyembah bukan hanya ya, gerakan sembah sholat. Sembahan itu adalah kalimat ibadah itu sendiri adalah kalimat yang ismun jami' ya yashmal kull ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi kalimat ibadah itu kalimat yang mencakup seluruh yang Allah sukai gitu. Dari ibadah qauliyah ya, kataan, ibadah fi'liyah, ibadah qalbiyah, ibadah itu semua masuk. Kita berkata dengan niat untuk Allah, berbuat sholat, bekerja, memberi sedekah, ya bela negara dan seterusnya itu masuk dalam ibadah. Ya, dan ketika semuanya itu kita arahkan pada Allah, kalimat la ilaha illallah bagi kita itu semakin bermakna dan semakin besar nilainya. Ini yang pertama. Allahu la ilaha illahu. Teruskan sangat panjang ya dalam. Ya, ada baiknya kalau ada programnya untuk membahas tauhid la ilaha illahu. Nah, kalimat la ilaha illallah. Kita masih di depan ada beberapa jumlah lagi ya. Kita bahas. La ilaha illallah. Al-hayyul qayyum. Ini dua sifat lagi. Juga ini dua sifat yang sangat bermakna. Al-hayy, al-qayyum. Al-hayy itu yang maha hidup. Dari hayah, kata hayah. Allah sifatnya. Allah itu hidup. Al-qayyum, kata qoma yaqumu, atau aqoma yuqim. Kalau al-hayy itu, Allah itu maha hidup. Allah itu Tuhan yang, bukan Tuhan yang mati. Ada yang memahami Tuhan itu sesuatu yang mati. Tidak mendengar, itu ada keyakinan seperti itu, akidah seperti itu. Kalau kita yang tinggal di lingkungan Islam, aneh kok ada ya, ada. Dulu kalau zaman awal Islam itu ada Islam itu terasuki dengan tercampur, ya, sebagian bukan umumnya ada syubhat aliran tertentu namanya Jahmiyah. Itu mereka mensifati Allah itu dengan sifat yang negatif. Gimana sih negatif? Maksud. Mereka katakan Allah itu kan tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, mereka pahami dengan cara yang salah. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu mendengar, melihat, itu sifat-sifat makhluk semua itu. Terus Allah gimana? Ya akhirnya Allah tidak punya sifat-sifat itu. Tidak, naudzubillah ya. Dikatakan tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, tidak ada pengetahuan. Itu ada akidah Jahmiyah seperti itu. Ini akidah yang memang ibaratnya dia syirik lewat pintu belakang. Kalau lewat pintu depan kan katakan ya udah tidak usah nyembah Allah, itu terang-terangan gitu. Nah ini lewat pintu belakang mereka katakan Allah ada, cuma sifatnya nggak ada. Kalau Allah nggak punya sifat, apa artinya? Jadi, itu mereka mengajarkan kekufuran tapi dengan nama keimanan. Itu teknik sejak lama itu. Ya dengan Islam, iya Islam memang benar, tapi sekarang zaman sudah berubah, sudah tidak sesuai dengan itu. Dia beriman pada Islam kayaknya gitu. Sebetulnya dia ingin keluar dari Islam, cuma caranya lewat pintu belakang. Itu ada cara seperti itu. Jadi ada orang yang mensifati Allah dengan Tuhan yang tidak hidup, ya. Sekedar imajinasi saja, sekedar atau nama saja apa. Kita memahami Allah itu Al-Hayy, Allah itu maha hidup, bukan hanya hidup. Ya. Segala kesempurnaan ada pada. Sebab dua macam kan. Imadiyati, benda mati atau dia benda hidup. Kalau benda mati tidak bergerak, tidak pasif.
Sementara makhluk hidup itu ada dan aktif. Allah itu lebih dari itu semua. Ya, karena Allah yang menciptakan semua sifatnya lebih sempurna. Mendengar, Allah melihat, mengetahui, merasakan, Allah berbuat, Allah berpengaruh, Al-Hayy, Maha hidup dan Maha eksis dan segala eksistensi dari Al-Hayy. Dengan Allah Al-Hayy, Allah itu sesuatu yang dengan kita itu berinteraksi. Kita berinteraksi dengan Allah bukan Tuhan yang diam saja. Ya, seperti orang yang datang ke patung gitu kan, ya. Tidak bergerak tapi diyakini bisa berpengaruh pada dirinya. Kan ada yang seperti itu sampai sekarang ya. Kita juga ada gitu. Ya pinter gitu masalah ekonomi, masalah uang, teknologi gitu. Begitu masalah Tuhan, larinya ke patung, ke Buddha atau kemana. Ada yang kan kayak gitu. Ya, umat Islam tidak seperti itu. Orang beriman ya sebagaimana kecerdasannya ada dipakai untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat juga tidak kalah cerdas dengan menyembah Allah yang Maha Al-Hayy, Maha hidup, Maha memberi, yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu sifat Al-Hayy itu tajma' kullu sifatil kamal. Sifat hidup itu mengumpulkan segala sifat yang sempurna. Sifat adzatiyah, sifat zatnya Allah. Kalau Al-Qayyum itu qoma bisyai' qoma ala syai' itu ketika dia mengurus atau melakukan atau mengatur segala sesuatu. Jadi Allah itu Al-Qayyum, Maha mengatur segala sesuatu. Dia dua, Al-Qayyum itu bisa qoma bidzatihi, dia tidak perlu yang lain. Maha mandiri. Wa qoma ala ghairihi. Qoma alladzi qoma ala kulli nafs gitu seluruh makhluk. Jadi ini sifat semua mengumpulkan segala sifat fi'liyah, semua sifat fi'liyah Allah. Jadi ketika kita katakan Al-Hayyul Qayyum, kita memahami Allah dalam dua sisinya. Allah sifat zatnya Allah, sifat Allah itu sendiri. Al-Qayyum itu mewakili sifat fi'il Allah, perbuatan Allah. Allah itu aktif, kalimat aktif kurang ya bagi Allah ya, lebih ya. Seringkali memang kalimat yang disandarkan kepada makhluk itu kalau disandarkan kepada Allah punya makna jadi lebih tinggi, besar. Allahu Al-Hayyul Qayyum. Ini jumlah yang kedua. Allah itu Maha hidup dan Maha berkuasa, Maha berbuat dalam sesuatu dan Maha tidak membutuhkan yang lain. Di antara kesempurnaan sifatnya, jumlah yang ketiga. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak terkena sinah, ngantuk ataupun tidur. Nah, itu kan sifat yang lemah orang kalau tidur atau ngantuk itu kemampuannya berkurang. Allah itu tidak pernah berkurang. Kan Allah sumber segala kekuatan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Menguatkan iman kita pada Allah. Allah itu selalu ada. Allah itu selalu hadir. Allah itu tidak pernah tidur. Ini unik nih. Di Italia itu sempat terjadi berita yang bagi mereka mungkin tidak terlalu aneh, tapi kalau umat Islam membaca aneh. Ketika kejadian corona ini, Paus Fransiskus ya, Paus itu bagi orang Katolik itu adalah rujukan tertinggi ya. Dikatakan bukan mungkin ya, mereka katakan seluruh kasus corona ini dan yang paling banyak kasus awal-awal kan setelah Cina itu kita ya Tuhan bangunlah, jangan kau tinggalkan kami, bangunlah, jangan kau tinggalkan. Itu kan kalau seperti itu dinukil oleh koran-koran. Artinya Tuhan bisa tidur dong gitu kan. Kita nggak pernah, kalau umat Islam tidak akan berdoa ya Allah bangunlah. Allah itu tidak pernah tidur.
Itu bedanya kesempurnaan iman orang Islam dengan iman selain Islam. Selalu kalau kita bandingkan konsep ketuhanan, pemahaman tentang Allah, tentang Tuhan itu di luar umat Islam itu selalu kurang. Ya, karena itulah mereka tidak pernah menyembah dengan benar. Lalu, akhirnya Allah tidak menerima mereka karena mereka selalu ada syirik. Itu artinya ada ruangan untuk selain Allah masuk. Dan kalaupun mereka beriman pada adanya Tuhan, itu Tuhan yang mereka pahami itu Tuhan yang kurang, tidak sempurna. Beda dengan Tuhan yang kita ketahui dan yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran, itu Tuhan yang maha sempurna. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, keimanan inilah yang membuat kita lebih percaya kepada kekuatan Allah daripada orang lain. Jadi keimanan yang benar, bukan iman kepada dogma atau dugaan atau sekedar ya ajaran yang yang cuma diwarisi saja, tapi ini hakikat kebenaran bahwa Allah itu yang maha sempurna, yang tempat kita bergantung dalam segala sesuatu, dan Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah kurang. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu kekuasaan, itu sifat dzatiyah Allah yang maha sempurna dan maha kuat, maha mengetahui alam lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak dibagi-bagi itu. Allah itu yang memiliki, yang menciptakan dan punya hak mengatur. Tapi manusia ini diberi sedikit ruangan untuk menjalankan amanat. Kamu boleh nih, bahkan dites nih, mau milih beriman atau mau milih kafir, itu diberi kebebasan. Itu seringkali manusia merasa, ya, sebagian manusia merasa punya kekuasaan. Ada yang merasa berkuasa di RT-nya, ada yang merasa berkuasa di kelompoknya, ada yang merasa berkuasa di negaranya. Padahal ya ruangan yang sedikit Allah buka saja gitu. Kecil, padahal kalau bumi saja dibandingkan dengan seluruh alam itu ya kecil dari debu, kan sudah merasa ada kekuasaan gitu. Ya karena kebodohan manusia, ya mereka lihat cuma yang ada di depan matanya yang dia bisa lihat. Pada kalaupun seluruh dunia dia kuasai, ya bumi itu bukan apa-apanya. Bumi banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan matahari, cuma seperti apa ya, kerikil aja gitu kan. Kecil aja. Kalau dibandingkan dengan solar system, itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan seluruh galaksi bumi sakti, nggak kelihatan, kecil. Tidak ada kekuasaan selain dari kekuasaan Allah. Semua lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit itu milik Allah. Termasuk yang dikuasai manusia, yang dianggap oleh manusia itu kekuasaan dari Allah. Allah hanya karena ingin, semuanya itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Keyakinan ini kita hanya berserah diri kepada Allah. Kita beriman secara mutlak kepada Allah, pada syariatnya, ajarannya. Ajaran Allah lebih tinggi daripada ajaran manusia. Di Indonesia ada yang ya sok-sokan gitu ya, undang-undang di atas Quran. Itu mau jadi hambanya siapa dia? Yang menciptakan dunia ini memang, ya kita memang mengakui itu sebagai konsensus bangsa. Ya. Tapi tidak boleh lebih dari sekedar di situ. Kalau Al-Quran itu undang-undangnya seluruh manusia dari Adam sampai zaman sekarang. Yang tidak beriman, ya Allah memang kasih kesempatan untuk nggak beriman, nanti kiamat nanti dievaluasi dia gitu. Kalau dia memang tidak percaya, ya ada hukumannya. Kalau dia beriman, ada balasannya. Manusia yang tidak ngerti aja, yang tidak tahu diri, yang tidak paham kekuasaan yang sedikit itu merasa, Islam itu harus mengikuti undang-undang negara, bukan begitu.
Kita sepakat itu karena kita ingin mengelola dengan baik. Ada yang tidak beriman, ya punya hak. Allah juga memberi mereka hak untuk hidup sementara di dunia, nanti akhirat urusannya nanti akhirat. Sementara kekuasaan tertinggi bagi umat Islam ya Allah, perutan tertinggi ya Al-Quran. Entah kita bisa melaksanakan sepenuhnya atau baru sebagian yang kita bisa laksanakan, tapi keyakinan kita yang wajib dilaksanakan itu hanya yang mutlak kebenarannya hanya Al-Quran, yang lebihnya itu hanya karena kemaslahatan tertentu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kalau kita mengharapkan kekayaan, mengharapkan kekuatan, kesehatan dari Allah, karena semuanya ada di tangan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di dunia begitu. Semua yang di langit dan bumi itu milik Allah. Jadi juga sama. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Di akhirat nanti semua makhluk itu mengharapkan kepada Allah. Tidak ada lagi yang ngaku berkuasa lagi nanti di akhirat. Tapi ada yang istilahnya syafa'ah. Syafa'ah itu di kita itu mungkin seperti surat sakti, KTP-LC gitu ya. Yang memberi syafaat. Ada orang yang amalnya kurang. Ada yang punya kedudukan di sisi Allah, mengatakan, ya Rob, ya Allah, fulan ini memang amal kurang, tapi dia tolonglah karena saya melihat kebaikan dia, tambahlah gitu. Jadi dia memberi syafaat itu seperti jadi perantara gitu. Nah, perantara ini yang memberi syafaat, yang memberi apa sih bahasa gitu ya, terus KTP-LC itu yang menambah timbangan amal seorang hamba atau mengampuni doa orang lain, mengampuni dosa orang lain. Syafaat itu hanya bisa diterima syafaat itu kalau Allah memang mengizinkan. Jadi kekuasaan hak itu penuh di Allah, bukan karena orang misalnya ya Allah perlu gitu pada orang tertentu, akhirnya kalau zaman manusia kan orang bisa ngasih syafaat atau ngasih itu misalnya dia ada kepentingan tertentu, misalnya presiden ini pengen milih menteri, dia cari kan siapa yang ada syafaat itu, datang orang-orang dekat dia, ya si fulan bisa jawab. Presiden bisa dengarnya karena ada kepentingan antara kedua itu biasa manusia begitu. Kalau Allah nggak ada kepentingannya orang yang beri syafaat itu, karena memang Allah izinkan dia untuk beri syafaat. Siapa di hari kiamat itu yang bisa Allah beri hak untuk memberi syafaat itu? Sama Nabi. Paling tinggi Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat untuk umatnya, yang dia lihat umatnya yang benar keimanannya, betul-betul mengikuti jalannya, diberi syafaat. Ya Allah, sebulan ini walaupun amalnya kurang, tapi beliau mengikuti saya. Ya Allah, masukkan dia ke surga, ampuni dia. Itu memberi syafaat. Ada juga para syuhada itu memberi syafaat 70 dari keluarganya atau mati syahid. Syafaat itu hanya kalau Allah memberi izin. Bukan karena orang itu punya kekuatan tersendiri, bukan, karena izin dari Allah saja. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Penguatan terhadap sifat Allah yang maha sempurna. Sifat lain berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan mereka, di belakang mereka, semua yang ada pada manusia Allah tahu. Yang dilihat manusia, yang tidak dilihat manusia. Ini manusia ini unik ya, manusia atau makhluk yang lain. Seringkali merasa paling tahu, merasa paling ini, padahal Allah pakai istilah wa baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, di belakang. Manusia itu hanya bisa melihat yang di depan. Ya, sepinter-pinternya orang, dia nggak bisa melihat apa yang di belakang. Jadi pengetahuan dia pertama terbatas, dia hanya bisa melihat yang di depan. Yang di belakang, gimana dia bisa tahu? Ya, kalau ada yang memberitahu dengan pendengaran, suara di belakang. Atau dia berbalik ke belakang, tapi kalau dia berbalik,
yang di belakang dia jadi tidak dilihat, yang dia lihat tetap yang di depan. Ya alamu baina aidihim wa ma khalfahum. Allah itu tidak ada bedanya antara depan belakang. Depan belakang juga seringkali terkait dengan dimensi waktu. Manusia itu mengetahui apa yang dekat dengan dia. Kalau lebih jauh lagi nggak bisa. Dan manusia juga bisa merubah apa yang ada di depan dia, tapi yang sudah terjadi ya sudah lewat, dia nggak bisa merubah masa lalu. Masa depan dia bisa merencanakan, bisa punya niat apa. Tapi bagi Allah semua sama. Masa lalu dengan masa depan itu bagi Allah sama. Sama-sama sudah Allah ketahui. Sesuatu itu akan terjadi begini. Allah tahu. Ini mungkin terkait dengan iman pada takdir. Ya, takdir itu artinya Allah mengetahui dan sudah mentakdirkan, menentukan dan merancang. Semua itu sesuai dengan rancangan Allah. Jadi Allah tahu semua akan begini depan. Yang lalu begini, lalu yang akhirnya akan begini. Manusia itu hanya tahu yang atau hanya bisa ya kalau tahu hanya tahu yang masa lalu. Gitu. Kalau masa lalu dia bisa tahu oh telah terjadi begini, telah terjadi begini. Tapi apa yang terjadi di masa depan hanya bisa memprediksi. Tapi mengetahui pasti akan begini tidak bisa. Jadi terbalik antara kemampuan untuk melakukan dengan kemampuan untuk mengetahui terbalik. Ya manusia untuk masa lalu bisa mengetahui banyak, tapi untuk masa depan nggak bisa apa-apa dia. Dia hanya bisa memperkirakan atau bahkan bisa tidak tahu sama sekali. Tapi untuk melakukan, yang dilakukan itu pengaruhnya ke depan, tidak bisa punya pengaruh ke belakang. Jadi apapun yang dilakukan tidak bisa merubah masa lalu. Masa lalu sudah. Bagi Allah itu semua sama. Masa lalu, masa yang di depan, yang di belakang itu sama. Ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di masa lalu, apa yang ada yang masa depan. Allah mengetahui apa yang di depan manusia, apa yang di belakang manusia, yang di dalam manusia juga Allah tahu. Jadi pengetahuannya maha sempurna. Ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Sementara pengetahuan manusia itu terbalik, sangat terbatas. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka itu manusia itu tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah itu kecuali dengan yang Allah tahu. Manusia hanya dan bahkan malaikat. La ilma, bahkan malaikat mengakui malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Manusia itu hanya dapat ilmu sejumlah atau sekadar yang Allah berikan. Kalau umat Islam begitu imannya. Kalau di Yunani itu ada keyakinan sebagai orang Barat itu, subhanallah ya, makanya mereka jauh dari keimanan. Jadi antara mitos orang Yunani itu manusia itu bisa dapat derajat ketuhanan kalau dia menguasai hikmah, menguasai kebijaksanaan, menguasai ilmu pengetahuan. Itu tafsiran lama. Jadi Tuhan, kalau kita baca kisah Mahabharata, Ramayana, itu Tuhan itu, dewa-dewa itu, dengan manusia itu bisa bersaing, bisa perang antara manusia dengan Tuhan. Gitu. Mereka punya gambaran kalau di Yunani itu. Manusia itu, dia jadi manusia karena tidak punya pengetahuan. Dan Tuhan bisa jadi Tuhan karena dia dengan pengetahuan. Nah, kalau manusia menguasai pengetahuan, dia jadi Tuhan. Ya, kalau ada namanya api hikmah itu. Tuhan, dewa-dewa itu berusaha agar manusia tidak mencapai itu. Kalau mencapai, dia bisa bersaing dengan Tuhan. Itu mitos lama di Yunani dulu. Nah, sekarang orang Barat masih banyak yang punya mindset seperti itu. Bahkan ya seorang filosof Nietzsche ketika setelah zaman kebangkitan keilmuan di Eropa itu, mereka sangat kagum dengan keilmuan yang mereka capai. Seolah-olah segala sesuatu sudah mereka ketahui. Mereka mengatakan, Nietzsche terutama ini, Tuhan sudah mati. Tidak, kita tidak perlu Tuhan lagi. Karena kita sudah tahu segalanya. Oh, itu kesombongan mereka. Tahu segalanya. Kita tahu mengapa sesuatu terjadi karena ada hukum gravitasi. Semua bisa dihitung, semua bisa diselidiki. Itu kesombongan manusia. Padahal di dalam tubuh itu sendiri mereka
Banyak yang tidak tahu sekarang. Manusia masih berdebat tentang virus ini. Virusnya gimana, obatnya apa. Masih belum ada yang bisa menemukan. Padahal ya ini masih Allah alam betul nggak yang tidak mereka rencanakan atau mereka bikin mengembangkan virus, ya, otak-atik virus, mereka virus di laboratorium Wuhan itu. Tapi akhirnya mereka tidak bisa kendalikan. Intinya sama saja. Sampai sekarang manusia sedang kalang kabut. Tiap hari ada yang mati, dibuat. Bahkan negara yang paling modern pun bingung. Itu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Karena mereka tidak. Manusia itu sepintar-pintarnya manusia itu hanya bisa mengetahui yang Allah izinkan saja. Allah izinkan. Di satu sisi memang ini keimanan itu penting bahwa ilmu itu hanyalah dari Allah. Tapi sekarang umat Islam ada di sisi yang terbalik, sisi yang tidak mengejar ilmu. Nah, itu salah juga. Ada orang yang banyak menguasai ilmu pengetahuan tapi sombong. Ada yang dia tahu beriman pada Allah tapi tidak mengejar ilmu pengetahuan. Itu juga salah. Apapun ilmu yang kita capai itu dari Allah semua. Itu bedanya ketika umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dengan umat yang lain. Sekarang kan ini baru sekian ratus tahun nih Barat menguasai ilmu pengetahuan. Sebelum abad ke-16 lah ya, ke belakang itu, abad ke-14, ke-12, sampai abad ke-7 itu. Yang menguasai ilmu pengetahuan siapa? Ya umat Islam. Ketika itu, kalau masalah kedokteran, yang tertinggi, yang paling ini ya Ibnu Sina, gitu. Zahrawi. Kalau tentang kimia, Jabir bin Hayyan, gitu. Keilmuan selama masa umat Islam ada itu ya tidak terjadi seperti zaman sekarang ya. Ada banyak sekali musibah karena ilmu pengetahuan mereka kuasai karena tidak terikat dengan akhlak. Itu wakaf, gitu. Itu lembaga wakaf kebanyakan. Jadi raja-raja atau orang-orang punya itu beribadah dengan memberikan subsidi pada para dokter, subsidi pada pekerja kesehatan. Itu kalau Bimaristan seperti itu loh, rumah sakit. Intinya jadi kalau ilmu pengetahuan dikuasai orang beriman akan berbeda lah. Di depan nih harus orang-orang umat Islam ini harus berpacu lagi gitu. Orang yang kalau ilmu pengetahuan orang yang tidak beriman jadi kayak begini sekarang. Dan satu contoh saja, sebelum ada COVID-19 kan sebelumnya juga akibat ilmu pengetahuan juga ada perang dunia lah, ada kali-kali perang dunia, ada nuklir, ya ada nuklir yang dijatuhkan jadi menghancurkan kota, ada yang nuklir bocor, itu juga semua karena pengetahuan dipakai untuk merusak, untuk memerangi. Itu yang tidak terjadi ketika orang beriman menguasai. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Intinya kita melihat ilmu itu hanyalah pemberian dari Allah. Yang kita ketahui tidak lebih dari sekedar apa yang Allah berikan kepada kita. Ada kesombongan seperti kesombongan orang-orang kafir tersebut. Yang akan berakhir itu kesombongan. Kita akan lihat di jauh ke depan ini peradaban manusia itu akan berubah. Kita mungkin pernah bahas sebelumnya bahwa seringkali wabah-wabah itu merubah kekuatan besar itu. Pernah melemahkan Romawi, mengalahkan Persia, melemahkan Eropa di awal 100 tahun yang lalu juga ya, sebelum Perang Dunia Pertama itu. Dengan di wabah itu. Ya, pelajaran. Kalau Allah mau sih sebetulnya bisa dimatikan semua, ini sekedar pelajaran kecil aja di dunia. Itu karena semuanya ada di tangan Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini meningkat lagi lalu.
Tentang ilmu, ada yang lebih tinggi lagi, yang dimensi lebih besar lagi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu luasnya, itu baru kursinya, luas langit dan bumi. Apa itu kursi? Ya, dikatakan kursi itu sebetulnya ibarat atau simbol dari kekuasaan Allah, tapi hadis-hadis banyak memberi sifat ya tentang kursi. Allah itu punya makhluk yang namanya arsy. Arsy itu mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahannya seperti singgasana. Di dalam singgasana itu ada kursi. Dalam hadis itu kursi itu besarnya kursi dibandingkan arsy itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Jadi arsy-nya jauh lebih besar. Nah, kalau kursinya saja seluas langit dan bumi. Arsy-nya Allah, singgasana Allah sebesar apa? Jauh. Dan ini tentu saja dimensi yang sulit untuk kita bayangkan, kita tidak memahaminya dengan imajinasi manusia. Ada kursi, ada singgasana yang sama dengan singgasana raja, kursi raja ya tentu saja jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Allah memberi isyarat dengan makhluk ini yang namanya kursi dengan namanya arsy itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat besar, sangat besar. Kursinya saja seluas langit dan bumi. Dan Allah lebih besar dari kursi, lebih besar dari arsy, dan Allah itu tidak sama dengan seluruh makhluk. Untuk membayangkan itu kebesaran Allah, bayangkan saja kursinya lah. Gitu. Kalau Allahnya nggak bisa kita bayangkan, mustahil, tidak bisa disamakan. Bisa dikatakan Allah itu dengan sifat-sifat seperti itu. Tapi Allah mengatakan, menyebut kursi di sini untuk agar kita minimal bisa membayangkan sebagian dari kekuasaan Allah. Kursinya adalah seluas langit dan bumi. Bumi itu bagi Allah kecil, gitu kan? Ya. Kalau kita kan nggak pernah menganggap ya, walillahi masalul a'la ya, Allah tentunya lebih jauh lagi. Bagi kita kursi itu bukan benda yang besar kan, benda yang kecil. Ya. Kursi itu tidak lebih besar dari manusia. Kalau manusia ya, Allah kan lebih dari itu semua. Kalau kursi saja seluas langit dan bumi. Kekuasaan Allah lebih besar dari kursi, lebih besar dari langit dan bumi, lebih besar dari itu semua. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. La ya'uduhu artinya la yusqiluhu. Bagi Allah itu memelihara langit dan bumi itu tidak sulit. Tidak berat bagi Allah. Langit dan bumi bagi Allah kecil saja. Allah ciptakan juga dengan satu kata, kun, fayakun. Jadi. Walaupun Allah katakan prosesnya ada sisi tati ayam ya, 6 hari. Allah kita nggak tahu. Yang jelas kalau Allah ciptakan 6 hari, ya hari beda dengan hari yang sekarang. Hari bagi kita kan waktu di mana bumi berputar. Ya. Itu belum ada bumi ketika itu. Ya. Dimensinya sangat berbeda, maknanya sangat berbeda. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, bagi Allah ya tentu saja sangat mudah memelihara itu semua. Karena mengurus manusia, mengurus seluruh langit dan bumi itu sangat mudah. Tidak berat. Sempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan kalimat terakhir, wa huwal aliyyul azim. Allah Maha tinggi dan Maha agung. Al-Ali tinggi, qadron wa manzilatan, wa dzatan juga. Maha tinggi, Maha sempurna, di atas lah. Ya, atas dan bawah bagi manusia memang sangat relatif. Kalau bumi bulat, atasnya mana, bawahnya mana gitu. Yang di atas itu kutub utara atau kutub selatan. Kalau zaman Ibnu Khaldun, zaman Al-Idrisi itu, kalau gambar peta itu, yang di atas itu selatan, yang di bawah itu utara. Zaman dulu. Eropa, orang Eropa buat, kalau kita gambar peta, utara yang di atas, selatan di bawah. Kalau orang Islam dulu dibalik petanya dulu, baru orang Barat setelah itu belajar. Itu asli. Ya, awalnya peta itu atas itu selatan, bawah itu utara. Bagi kalau manusia itu atas bawah memang, ya, tapi ketika kita bicara tentang akidah, al-uluwul mutlak,
ketinggian yang absolut ya Allah. Ya di mana kita nggak bisa mengetahui. Dan kita tidak perlu mengetahui. Yang kita perlu ketahui kita keimanan kita saja. Bahwa ya Allah itu yang paling tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi kemuliaannya, tinggi ilmunya, tinggi kemauannya, tinggi segala macam yang yang positif itu milik Allah. Wahwal ali. Karena itu kalau kita berdoa kan nggak ke bawah ke atas. Ya, itu takbir aja ekspresi bahwa Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Wahwal aliyul azim. Nah, juga ketika seorang ditanya Aina Allah, jika bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, langit itu juga dimensi bagi manusia sulit. Jangankan bayangkan Allah ya, langit aja luasnya bagaimana, bentuknya bagaimana, masih umat Islam tuh, umat manusia masih meraba-raba. Ya Allah bukan ada di bawah tapi di atas, di tempat yang tertinggi. Ali juga sifatnya tanpa secara makna dan secara hisan nggak mungkin ya. Tapi Allah maha besar kekuasaannya, besar ilmunya, besar kekuatannya. Wal aliyul azim. Sifat-sifat Allah yang kalau kita ucapkan dan kita pahami dan kita tapi kita tenggelam sangat dalam. Karena itu ketika ini diucapkan, setan itu menjauh dari kita. Entah karena kepahaman mereka dengan makna yang begitu agung ini, mereka tidak, atau ada hal tertentu yang muncul dari ayat ini. Allah jadikan ayat itu membuat setan tidak dekat dengan. Yang jelas secara makna, kalau kita memahami ayat kursi ini, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita pelajari, keimanan kita semakin kuat. Semua ayat dari kata Allah dengan Al-Azim, semua tentang sifat Allah. Mengapa itu jadi a'zamu ayah? Karena yang paling penting dari dunia ini ya Allah. Dunia kan sementara. Allah yang maha abadi. Allah asal segala sesuatu. Kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang sesuatu yang paling penting, paling eksis, yang wujud. Ini mana ayat kursi. Baik kita ajarkan kepada anak kita ucapkan setiap hari sebelum tidur, pagi, sore, setelah sholat, itu disunahkan untuk mengatakan. Kan ada hadis dari lewat Tabrani ya, disahihkan oleh Albani. Siapa saja orang yang membacakan ayat kursi ini setelah setiap sholat, itu dia akan masuk, antara dia dengan masuk surga itu penghalangnya cuma mati aja. Dia konsisten mengucapkan ayat kursi setelah sholat itu. Mungkin kalau kita mengucapkannya, Allah akan bimbing kita pada segala kebaikan, segala amal soleh. Mungkin sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.